Faridara Maranihara, NIM 208200009, kelas 3C Tadris Matematika. Video ini memenuhi tugas mata kuliah PPKN. Pada video ini kita akan membahas masalah perbatasan yang ada di negara Indonesia. Mengapa sih wilayah perbatasan rawan mengalami konflik? Nah, yang pertama itu karena perbatasan negara Indonesia dengan negara tetangga berdekatan. Yang kedua, kurangnya sikap saling menghormati antar bernegara. Nah, untuk salah satu contoh permasalahan perbatasan yang ada di negara kita, yaitu permasalahan perbatasan wilayah Indonesia dengan Malaysia di Pulau Kalimantan. Nah, sebelumnya apa konflik Indonesia dengan Malaysia? Konfrontasi Indonesia-Malaysia atau yang lebih dikenal sebagai konfrontasi saja adalah sebuah peristiwa perang mengenai persengketaan wilayah dan penolakan penggabungan wilayah Sabah, Brunei, dan Sarawak yang terjadi antara Federasi Malaysia dan Indonesia pada tahun 1962 sampai 1966. Seperti yang kita ketahui, Indonesia mempunyai batas darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Perbatasan darat antara Indonesia dengan Malaysia di Pulau Kalimantan masih menyisakan 10 titik bersengketa. 5 di antaranya terletak di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini terjadi karena belum adanya kesepakatan antar dua negara. Ketidakjelasan dasar hukum antara Indonesia dan Malaysia mengenai batas wilayah darat kedua negara ini merupakan satu penyebab sengketa batas wilayah tersebut dapat terjadi. Salah satu penelitian mencoba menganalisis apa yang menjadi dasar hukum dari penentuan batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia yang terletak di Pulau Kalimantan. Hasil yang diperoleh adalah dasar hukum batas wilayah darat Indonesia dan Malaysia, yaitu MOU tahun 1973 yang berorientasi kepada Traktat London buatan Belanda dan Inggris saat masih menjajah Indonesia dan Malaysia. Penelitian bidang politik dan keamanan Universitas Padjadjaran, Dr. Yusa Juyandi, SIP, MSI, mengatakan sebagai salah satu upaya untuk menggali lebih dalam hal yang berkenaan dengan bagaimana pertahanan negara dalam sengketa perbatasan Indonesia-Malaysia. Pihaknya akan melakukan riset yang lebih mendalam untuk menyelesaikan permasalahan sengketa yang ada di perbatasan. Bahkan, Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan beragam sengketa soal perbatasan wilayah Indonesia dengan negara tetangga. Salah satu sengketa bebas negara Indonesia dengan Malaysia di Pulau Sebatik yang berada di wilayah Kalimantan Utara. Di pulau itu tidak ada garis batas yang jelas, hanya patok yang menandakan wilayah Malaysia. Sebatik itu bagian utaranya punya Malaysia, sedangkan bagian selatannya punya Indonesia. Bahkan ada rumah yang halaman depannya itu masuk wilayah Indonesia, tapi dapurnya masuk wilayah Malaysia. Itu fakta, ucap Tito dalam webinar bertajuk Perbatasan Menuju Indonesia Maju, Kamis 17 September 2020. Lalu, dari permasalahan perbatasan yang ada di Indonesia, yaitu permasalahan perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan. Bagaimana sih penyelesaian konflik perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia? Jadi, upaya yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan perbatasan wilayah seperti permasalahan perbatasan wilayah Indonesia dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, yaitu yang pertama, memberikan perhatian kepada wilayah perbatasan. Yang kedua, ketegasan atas berbagai provokasi yang mengganggu kedaulatan suatu negara. Yang ketiga, meningkatkan sarana dan prasarana untuk menjaga keutuhan wilayah Republik Indonesia. Yang keempat, menyelesaikan penamaan seluruh pulau kecil dan penempatan simbol-simbol kepemilikan dan kedaulatan di pulau-pulau terluar. Yang terakhir, memperkuat aspek kelembagaan personil dan regulasi pengelolaan administrasi. Itulah berbagai upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada di perbatasan wilayah Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan permasalahan perbatasan wilayah Indonesia dengan Malaysia, serta dengan bagaimana cara mengatasi permasalahannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.